pada dasarnya ada 4 dasar hak hidup, hak berkembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak berpartisipasi. Pelanggaran kalau kita berdasarkan konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak itu ada sekitar 25 hak anak yang harus dijamin. Ada beberapa hak yang memang mendesak untuk diberikan jaminan kepada anak, misalnya ya tadi hak pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak berpartisipasi, hak untuk bisa bermain, hak untuk bisa beristirahat, hak untuk tidak dilakukan diskriminasi terhadap dirinya maupun lingkungannya. Itu merupakan beberapa bagian hak anak yang memang seringkali mendapatkan porsi yang kurang di negara ini. Iya, kalau kita berdasarkan legal formal, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, anak itu tidak boleh bekerja. Bahkan di dalam konvensi hak anak pun anak tidak boleh bekerja. Nah, siapa yang dipersalahkan ketika anak-anak itu bekerja? Yang dipersalahkan adalah yang pertama keluarganya. Kenapa keluarganya melakukan pembiaran terhadap anak-anak untuk bekerja, atau bahkan anak-anak didorong oleh orang tuanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaan mereka, seperti anak turun di jalan, anak menjadi kuli di pasar, misalnya anak yang bekerja di tempat-tempat terburuk bagi anak yang mampu mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, misalnya bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tarik lagi ke atas, mungkin ada faktor-faktor kemiskinan struktural di dalamnya. Bagaimana keluarga tidak memiliki akses pekerjaan yang mampu merubah hidupnya menjadi meningkatkan kualitas hidupnya misalnya. Terus siapa yang lebih bertanggung jawab untuk bisa memberikan jaminan agar anak-anak tidak bekerja? Ya lagi-lagi negara. Kalau kita berbicara kesejahteraan atau negara sejahtera, artinya satu hal yang harus menjadi poin penting adalah perlindungan terhadap anak, baik itu perlindungan atas eksploitasi ekonomi terhadap anak, baik itu perlindungan perdagangan anak, dan itu merupakan kewajiban bagi negara. Yang harus dilakukan negara adalah penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum mampu memberikan efek jerah terhadap para sindikat perdagangan anak, para sindikat eksploitasi anak di bidang ekonomi misalnya, itu yang harus dilakukan. Peran negara yang seperti saya katakan tadi, bahwa peran negara di dalam sisi kebijakan itu sudah hampir mendekati sempurna. Artinya semua kebijakan-kebijakan, semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada itu sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Dan tidak ada satupun undang-undang yang tidak memberikan perlindungan anak. Hampir semua undang-undang ada. Undang-undang kesejahteraan sosial beberapa undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak. Tetapi lagi-lagi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah sekarang ini adalah penyediaan infrastruktur. Bagaimana penyediaan infrastruktur di lapangan yang bisa mendukung berjalannya peraturan dan perundang-undangan itu tadi. Salah satu contoh misalnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sana sangat gamblang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Tetapi sampai hari ini peraturan pemerintah itu belum ada. Padahal peraturan pemerintah itu diperlukan untuk implementasi di lapangan. Bagaimana para penegak hukum melakukan fungsinya untuk bekerja di dalam sistem-sistem hukum yang ada. Tetapi ketika tidak ada peraturan pemerintah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah subjektivitas pemikiran para aparat penegak hukum. Nah, itu seharusnya tidak boleh. Karena apa? Karena efeknya adalah di setiap daerah penanganan anak korban kekerasan maupun anak
sebagai pelaku kekerasan itu akan berbeda-beda.